Hai semua, gue lagi nyobain bikin podcast. Ini adalah podcast pertama gue, dan gue mau cerita sedikit tentang gimana gue selama 7 tahun tinggal di Jerman, di negara yang jauh dari Indonesia. Oke, kita mulai podcastnya. Jadi kenapa sih kalian harus dengar podcast gue yang ini? Di sini gue mau ceritain tentang mungkin culture shock gue selama di sini. Dari awal gue datang ke Jerman, mungkin sampai sekarang juga masih ada. Terus gue mau ngasih tips, sedikit tips buat kalian yang memang mau datang ke Jerman untuk Ausbildung, untuk au pair, atau mungkin lebih baiknya lagi untuk kuliah gitu. Yang pertama adalah, kenapa sih gue bisa datang ke Jerman? Awalnya gue dapet info dari guru gue tentang Ausbildung, dan gue mulai tertarik untuk tinggal jauh di Jerman. Waktu itu gue dapat brosur tentang Jerman, Ausbildung, dan lain sebagainya. Gue tertarik dari situ. Gue baca brosurnya, di situ tertera gue bakal dapat SIM di Jerman. Itu adalah ekspektasi gue selama waktu itu. Dan ternyata untuk bikin SIM itu harganya 50 juta kurang lebih. Itu untuk kurs lalu. Kalau untuk kurs sekarang mungkin 60 sampai 70 juta untuk bikin SIM aja, SIM mobil. Lalu pas awal gue datang ke Jerman itu gue benar-benar awal excited ya, karena akhirnya gue bisa ke Eropa, ke tempat dimana gue belum pernah sama sekali berpikir bahwa gue bakal keluar dari Indonesia, gue bakal bisa ada di titik itu waktu itu. Gue mikir ke situ. Terus mungkin awal-awal ya, kayak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan awal tuh bener-bener gue ngerasain yang namanya sepi banget. Gue kesepian karena ya gue jauh dari orang tua segala macem, homesick lah ya bahasanya. Tapi di situ gue dididik untuk mandiri. Jadi gini, gue tinggal di desa, tepatnya di Traben-Trarbach, itu jauh dari kota. Yang dimana di sini tuh cuma ada restoran yang mungkin agak jauh dari sini, dari tempat tinggal gue sekarang. Jadi antara gue harus masak untuk gue makan atau gue kelaparan. Gitu. Lalu ada bahasa. Gue tuh dulu kesini dengan A2. Dan sebenarnya itu belum cukup. Untuk gue pribadi itu belum cukup sama sekali. Karena gue benar-benar ngerasa bego banget. Gue benar-benar ngerasa gue tuh udah belajar sampai A2, tapi untuk ngomong sama orang Jerman pun gue masih belum bisa sama sekali. Dan itu gue ngerasa benar-benar bego. Gue ngerasa goblok banget. Sampai gue dibilangin sama chef gue. Waktu itu dia bilang, kamu tuh harus belajar bahasa Jerman ya. Jangan kayak gini terus. Gue dimarahin, gue sering banget dulu dimarahin tentang bahasa Jerman gue yang kurang bagus. Tapi di lain sisi, tiap kali gue lagi ngomong sama mungkin orang yang lebih tua kayak kakek-kakek atau nenek-nenek, mereka tuh lebih mengerti kita karena kita orang dari luar negara mereka. Jadi kita udah ngomong bahasa Jerman sedikit aja, itu mereka udah mengapresiasi. Wih, kamu keren udah bisa bahasa Jerman. Kamu udah berapa lama tinggal di Jerman? Gue selalu bilang, enggak, aku masih belajar kok. Masih jelek bahasa Jermanku. Dan mereka tuh mengapresiasi kayak, enggak, bahasa Jerman kamu tuh udah bagus. Kamu udah keren, kamu udah hebat. Itu yang bikin semangat gue untuk belajar bahasa Jerman tuh makin meningkat gitu. Kalau ngomongin tentang ekspektasi dan realita itu sebenarnya cukup banyak ya. Kayak contohnya gini. Ekspektasi gue tentang Jerman itu mungkin bakal wah keren banget nih gitu. Ya memang keren, di sini tuh memang keren. Gua nggak bilang di sini tuh jelek, enggak. Di sini tuh keren. Cuma memang orang-orangnya mungkin sedikit kurang ramah ya. Ya
karena kalian tahulah negara di Eropa, memang tidak semua, tapi untuk di Jerman sendiri mereka lebih menyendiri, bukan lebih menyendiri, pokoknya lebih ya individualis. Kayak gue punya tetangga, ya udah tetangga gue ya tetangga gue dan gue adalah gue gitu. Jadi kayak kayak nggak kenal walaupun sama sama satu rumah gitu. Dan gue sadar setelah 3 tahun di Jerman Ausbildung, gue berpikir bahwa ternyata yang salah tuh bukan Jermannya, tapi yang salah adalah ekspektasi gue tentang Jerman, yang dimana gue mendambakan semua hal-hal manis. Tapi ya memang dunia tuh nggak melulu berjalan sesuai apa yang kita mau. Jadi kadang kita harus menurunkan sedikit ekspektasi kita tentang sesuatu hal supaya nantinya memang tidak sakit. Berekspektasi tinggi boleh, bermimpi tinggi boleh, boleh. Tapi harus dibarengi dengan realita, harus dibarengi juga dengan kerja keras kita sendiri. Dan sekarang gue mau ngasih beberapa tips buat kalian yang memang mau belajar bahasa Jerman atau mau datang ke Jerman. Gue kasih tips buat kalian. Yang pertama adalah kalian harus benar-benar siap mental buat datang ke Jerman. Karena kalian benar-benar bakal jauh dari orang tua, jauh dari teman-teman kalian, dan kalian harus bisa beradaptasi dengan cepat. Kalian harus bisa cari kenyamanan kalian sendiri ketika nanti berada di Jerman. Jadi kalian harus benar-benar siap mental, siap fisik juga. Lalu yang kedua, kalian harus benar-benar siap dengan bahasa. Karena bahasa itu benar-benar penting banget. Tanpa bahasa kita nggak bisa ngomong apa-apa. Tanpa bahasa ya kita bakal nggak ngerti apa-apa. Jadi kalau emang kalian udah punya A1 atau A2, terus kalian mau Ausbildung, lebih baiknya ya, ini saran dari gue, kalian lanjut lagi ke B1 supaya kalian punya bekal yang cukup. Gue datang ke sini dengan A2 dan menurut gue itu belum cukup untuk bisa ngomong secara profesional dengan orang-orang Jerman di sini. Bahkan gue sampai sekarang pun masih belajar dan gue lagi ngejar B2 sekarang. Lalu yang ketiga, gue mau bilang sama kalian bahwa kurangi ekspektasi kalian tentang Jerman. Memang banyak hal yang indah di Jerman, tapi nggak semuanya indah. Jadi kalian harus menyiapkan, sekali lagi kalian benar-benar nyiapin. Kalian cari di YouTube, di Instagram, di TikTok itu banyak tentang pengalaman orang-orang Indonesia yang udah di Jerman tuh udah banyak. Jadi kalian ambil pesan-pesan dari mereka, pesan-pesan dari gue juga yang nanti gue sampaikan di podcast-podcast gue selanjutnya. Jadi dari 3 itu, sekali lagi gue berpesan, siapin mental kalian, siapin bahasa kalian, dan jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap sesuatu. Karena sekali lagi, kalau kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap sesuatu, mungkin aja realitanya nggak sesuai sama apa yang kita impikan, gitu. Untuk lo yang emang lagi belajar bahasa Jerman dan mau ke Jerman, lo bisa hubungi gue lewat DM atau komen di video gue ini. Kalian bisa komen, kalian bisa DM gue, dan nanti gue mungkin bisa bantu kalian lebih jauhnya lagi tentang informasi yang kalian emang mau dapatkan dari gue. Dan mungkin untuk podcast selanjutnya gue bakal share lebih detail lagi gimana gue di sini, gimana gue belajar dan lain sebagainya. Itu gue bakal cerita di next podcast. Jadi sekian dulu podcast pertama gue. Terima kasih dan sampai jumpa. Adios. Cheers.